Selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari Rabu, tanggal 30 September 2020, hari terakhir bulan September. Marilah kita menyampaikan intensi-intensi kita, mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa kita pada pagi hari ini. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun. Yang disiapkan, kita berdoa untuk Vincentia, Anasia, Septi, Pratita, dan Arum Chandra. Semoga Tuhan memberkati mereka semua. Mohon berkat untuk keluarga dari Bapak Hidayat, Bapak Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Syanti Dewi sekeluarga, Ibu Acu sekeluarga, Pak Martin sekeluarga, Ibu Irene Hardi sekeluarga, Ibu Heni sekeluarga. Dan mohon usaha lancar bagi keluarga Om Saleh, Om Dedi, dan Om Arifin. Kita juga berdoa untuk mereka yang lagi sakit, baik yang dirawat di rumah keluarga maupun yang dirawat di rumah sakit. Secara khusus untuk cucu Ando, Mama Agustina Tukitem, Mama Katarina Nina, dan juga Mama Elizabeth Engko. Berdoa untuk mereka yang meninggal dunia, khususnya untuk Bapak Petrus Joko dan Bapak Sugeng. Marilah kita mulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam gereja kita merayakan pesta dari Santo Hieronymus. Santo Hieronymus dialah seorang pastor yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Semoga kita juga tetap memanfaatkan apa yang sudah dimulai oleh Santo Hieronymus, khususnya dalam bahasa kita sendiri. Semoga kita rajin juga membaca kitab suci. Kita mohon Santo Hieronymus untuk mendoakan kita semua, supaya doa kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Umat menjawab, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber ilmu, pengetahuan, dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus, imammu, telah Kau tanamkan cinta kasih mesra terhadap kitab suci. Semoga umat-Mu semakin banyak menimba kekuatan dari sabda-Mu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh aku tahu bahwa beginilah adanya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jika ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat bersikeras
melawan dia dan tetap selamat. Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang mencungkir baliknya dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Seorang diri ia membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang terbilang banyak. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun besar, aku tidak mungkin membantah dia, malah aku harus memohon belas kasih kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganmu kepadamu. Adakah Engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakah jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan diketahui? Orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri kealpaan? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang
dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu, menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membacak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerja kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pernyataan Yesus ini mengingatkan saya akan pengalaman saya sendiri. Dan perkataan Yesus ini betul meneguhkan saya sendiri. Pada tahun awal, tahun 1991, sewaktu saya masuk Papua Nugini, sudah 2 bulan di pastoran, saya meminta pastor paroki untuk mengunjungi stasi-stasi. Dan saya pergi ke stasi-stasi itu dan tidur di rumah-rumah mereka. Dan pada malam pertama, saya diajak masuk ke rumah katekis, dan rumah itu sesungguhnya menjadi rumah tempat pertemuan, tempat doa, tempat latihan nyanyi dan segalanya di rumah katekis itu. Dan yang sangat menarik adalah di dalam rumah ini tidak ada kamar-kamarnya, dan semuanya berkumpul dari situ. Bukan hanya manusia, tetapi juga ada anjing, ada ayam, dan juga ada babi. Dan di tengah rumah itu ada api unggun, dan api itu dianggap sebagai penghangat bagi keluarga atau siapa saja yang beristirahat di situ. Dan di saat itu, di saat sesudah doa, latihan nyanyi macam-macam di dalam rumah itu, katekis mengajar saya untuk tidur karena memang sudah jam 11 malam. Kami semua tidur di dalam satu ruangan itu. Kita rame-rame tidur di situ. Dan bagi saya, karena ini pengalaman yang pertama, agak sulit untuk tidur, apalagi di dalam itu selalu asap karena api unggun, setengah mati untuk saya untuk bernafas. Apalagi di saat saya diajak tidur, saya agak susah untuk tidur karena asap. Kemudian ada juga ayam yang bertengger di atas, sehingga saya juga merasa agak sulit untuk tidur. Tapi kemudian saya teringat akan bacaan ini, bagaimana Yesus sejak awal dan pada akhir hidupnya seperti tidak punya rumah pribadi. Waktu Yesus dilahirkan ke dunia ini, dia lahir di dalam kandang binatang. Dan kita tidak tahu waktu dia jalan-jalan keliling, dia tidur di mana, tidak dibicarakan. Mungkin juga dia tidur di bawah pohon, kita tidak tahu. Waktu dia mati disalib, kemudian dikuburkan,
Ia juga meminjam kubur yang sudah disiapkan. Dan dia tidak punya kubur sendiri, di kubur pinjaman. Jadi apa yang dikatakannya dalam kitab suci pada hari ini sungguh-sungguh terjadi atas dirinya. Saya teringat akan itu dan saya macamnya diteguhkan. Yesus sendiri saja tidak punya rumah. Syukur saya masih bisa tidur bersama teman-teman di dalam rumah ini. Ada kehangatan, tetapi saya tidur di dalam rumah. Sementara Yesus tidak punya rumah, tidur di kandang binatang, dilahirkan di kandang binatang. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, bagus juga kalau kita selalu mengingat apa yang dialami Yesus sendiri di saat kita mengalami kesulitan, entah kekurangan makanan, minuman, atau merasa dingin tinggal di tempat-tempat yang tidak punya dinding atau macam-macam seperti itu. Kita berdoa semoga pengalaman yang sudah dialami oleh Yesus sendiri juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Raja yang Maha Mulia, sabdamu telah kami renungkan seturut teladan Santo Hieronymus. Semoga karenanya kami lebih rela menyerahkan diri kepadamu dengan menyampaikan kurban pembawa selamat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Hieronymus telah kau angkat menjadi gembala umatmu yang menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh, yang mengajar kami dengan perbuatannya dan melindungi kami dengan doanya. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terberkatlah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Kristus. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini agar menjadi bagi kami
tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Maka pada malam ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Siprianus serta rohaniwan, para imam, biarawan-biarawati, dan pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, dan berkatilah mereka yang senantiasa sensitif akan kebutuhan sesama, dan berkatilah mereka-mereka yang mengadakan usaha, semoga usaha mereka selalu lancar, dan berkatilah mereka yang sakit, berilah mereka kekuatan, kesabaran, dan kalau boleh kesembuhan dari sakit mereka. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami kaum beriman, secara khusus mereka yang kami ingat dalam misa ini. Dan semua orang lain yang telah meninggal dunia, berikanlah istirahat kekal kepada mereka. Dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus, kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Santo Hieronymus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kuwartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita memberikan salam damai pada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut memberi kita kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Allah Bapa, pengajar umat beriman, dengan gembira kami rayakan peringatan Santo Hieronymus. Semoga anugerah-Mu yang kami terima mengobarkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami dalam menghayati iman yang kami anut, agar memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan, dengarkanlah semua doa kami yang sudah kami sampaikan dalam misa ini. Berkatilah mereka merayakan ulang tahun, jamalah mereka yang sakit, berilah mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Dan terimalah mereka-mereka yang sudah meninggal, semoga mereka boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kami juga ingat akan para nofis,
Ada yang sudah berangkat kemarin ke Sumba, ke Kisol, dan ada yang pergi pada hari ini ke Labuan Kereo. Tuhan, dampingilah mereka semua, dan yang lain akan pergi besok tanggal 1 Oktober. Semoga Engkau senantiasa mendampingi mereka, dan semoga mereka selalu menjadi saksi-Mu yang setia lewat tutur kata dan tingkah laku mereka, dan lewat apa saja yang mereka wartakan pada 2 bulan yang mendatang ini. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu Manggarai Flores NTT.